Apel pagi aparatur sipil negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Jumat 17 April 2025. Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang hari Jumat tanggal 17 April 2026 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Gerak. Tentang depan gerak. Gerak. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Lapor dulu. Lapor saja. 13 tidak ada satu. Lapor sedang kami untuk Dirjen lapor kita 50. Lapor bela komplit. Laporan saya terima kembali ke tempat. Tidak. Kebak. Pimpinan saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan pasukan. Benar. Pembina apel. Hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel pagi karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang hari Jumat tanggal 17 April tahun 2026 dihadiri oleh 28 pegawai. Siap. Lanjutkan. Amanat pembina apel dilanjutkan dengan doa. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Pak Sekretaris, para kabit serta Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pegawai Dinas Tenaga Kerja maupun adik-adik mahasiswa yang melaksanakan kegiatan di kesehatan. Terima kasih pada pagi hari ini kita melaksanakan apel pagi yang sudah kita coba untuk melakukan perubahan mulai berkali apel ini. Kenapa ini perlu kita laksanakan? Karena kita diminta atau dituntut oleh Pemkot dalam hal ini dari Inspektorat menjadi salah satu OPD yang nanti ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pembangunan zona integritas. Ini memang hal yang tidak mudah bagi kita, terutama saya pribadi yang sudah pernah mengalami menjalankan tugas sebagai OPD yang ditunjuk sebagai perwakilan Pemkot untuk menuju WBK atau wilayah bebas korupsi. Ini bukan hal yang mudah, dan ini kemarin Pak Sekretaris Disnaker mewakili saya rapat di Inspektorat. Sebetulnya kita keberatan dan kita juga menyampaikan banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan dan dirintis dari nol, karena kalau saya melihat di sini memang banyak sekali yang perlu dibenahi. Namun demikian dari pihak Inspektorat tetap akan seolah-olah kita wajib mengikuti. Nah, ini mungkin bagi teman-teman semua berat. Saya sendiri juga sebetulnya keberatan. Nah, karena memang untuk menuju WBK itu tidak gampang, tidak sekedar istilahnya bahasanya, kalau saya nggak suka abal-abalan. Saya segala sesuatu harus dilakukan, benar-benar kita laksanakan. Tidak sekedar hanya kemarin istilahnya itu gampang dikopi dari DPMP TSP atau dicapel ke sini, itu tidak gampang. Karena saya yang merasakan sendiri waktu di
DPMPTSP itu mereka sudah merintis lebih dari 5 tahun sejak kepemimpinan sebelum saya, dan itu sulit untuk mendapatkan rujukan BPK karena memang banyak sekali hal-hal yang harus dilaksanakan. Apel pagi ini hanya sebagian kecil, sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Hal-hal lain itu banyak sekali rangkaiannya, tuntutannya macam-macam, dan kita nggak bisa, kalau saya pribadi hanya sekedar misalnya ini Mas Widodo membuat video ya, ini untuk bukti kita sudah melaksanakan apel pagi. Tidak hanya seperti itu, ini harus benar-benar dijalankan sesuai apa adanya. Kalau absen juga, kenapa kita harus absen? Beberapa kali itu menjadi dokumen bukti bahwa kalau misalnya kita harus mengumpulkan absen lamonnya, nanti urusannya dengan BKPSDM itu lebih sulit lagi, karena dia by system ya. Benar ada absensi yang setiap bulan itu juga bisa dipakai, itu kaitannya dengan TPP. Kemudian kita absen harian juga diminta di sana. Demikian juga untuk teman-teman yang bertugas pelayanan ini, kalau benar-benar mau mencapai WBK ya harus standby dari pagi sampai sore. Itu yang saya alami sendiri di DPMPTSP. Orang itu dipajang sampai kayak patung, mungkin Mas Miftah itu yang tahu ya, teman-teman DPMPTSP seperti apa. Datang sarapan di sana, ada meja makan, kemudian sarapan bersama jam 8 sudah harus standby di ruang pelayanan. Nanti istirahat 1 jam atau kalau sekarang mungkin setengah jam, habis itu ada balik lagi. Telat 1/4 jam saja jadi pelaporan pengaduan masyarakat. Nah kemudian setelah itu harus melaksanakan tugas sampai selesai jam 4 ya, tidak boleh pergi kemana-mana. Ibaratnya kalau seperti teller di bank itu nggak bisa pergi-pergi. Nah seperti itu kan di OPD tertentu seperti DPMPTSP ataupun Capil bisa. Namun apakah di sini bisa? Saya tidak yakin, karena di sini aja front office aja, tapi orangnya kan kita terbatas. Misalnya kita memasang salah satu teman kita, nggak bisa dari pagi sampai sore nanti nggak kemana-mana. Itu kan tidak memungkinkan, karena memang kegiatan di bidang perintah juga banyak, atau di tiap bidang gantian setiap hari, nanti ada yang duduk di situ dari pagi sampai sore. Itu baru satu urusan, belum urusan yang lain-lain terkait SDM maupun terkait sarana prasarana. Kalau di sini saya melihat belum siap. Seandainya kita ibaratnya saya sendiri ya, orang bayi baru lahir 5 bulan kok suruh lari, saya juga nggak bisa. Saya juga tidak ingin memaksa teman-teman. Pokoknya kita harus dapat BPK, harus itu banyak sekali konsekuensinya. Nah ini kan susah. Nah sekarang saja kita baru latihan apel 2 kali ya istilahnya. Kita kan belum bisa orang langsung sekali jalan sempurna. Apel ini kan juga tentunya ada ketentuan bagaimana cara berbaris yang benar, bagaimana posisi hormat, posisi sikap sempurna. Itu pun saya pernah mendapat pelajaran PBB dulu waktu zaman sekolah. Sekarang juga sudah banyak yang lupa. Apalagi kami dulu waktu di BPKAD lama kan nggak pernah apel juga hanya mengikuti yang di Pemkot, apel secara massal. Nah kadang yang agak membuat kita tidak adil, kenapa OPD tertentu ditunjuk sementara yang lain tidak. Kalau saya sendiri dulu waktu di BPMPTSP karena tinggal meneruskan, ibaratnya orang main bola itu tinggal ngegulke ya, itu ya alhamdulillah bisa berhasil, karena saya juga di sana effortnya teman-teman sangat bagus. Kalau memang diminta untuk dibuka itu memang dituntut kekompakan yang sangat tinggi. Contohnya mulai dari apel, dari kedisiplinan, semua itu harus kompak. Termasuk membuat video ini juga tidak sembarangan, karena videonya itu berupa film-film pendek. Jadi tidak sekedar kita seperti ini di video nanti dikirim sana nggak kepakai. Videonya itu ada ceritanya yang itu menggambarkan seperti apa video dalam memberikan pelayanan. Itu baru gambaran visual, belum nanti gambaran administratif harus terdokumentasi semua dengan baik. Nah ini nanti setelah apel ini juga saya minta Pak Sekdi dan juga dari bidang-bidang termasuk dari program tadi merapatkan sebentar kemarin kaitannya beberapa data
isi banyak sekali yang masih kurang. Nah itu otomatis gap-nya itu sangat besar. Kita saja di sini pelayanannya kalau saya lihat orang difabel itu masih sulit seandainya mau naik ke lantai 2. Di lantai 2 kan ada pelayanan bidang HI. Nah bidang HI kalau maaf ya orang yang menggunakan untuk sakit kakinya pakai rok atau pakai kursi roda kan mau naik susah. Itu salah satu poin yang akan dalam tanda kutip mengurangi. Karena kalau di BMPTSP itu ada lift, jadi orang naik ke atas tinggal pencet-pencet lift selesai ada, dan semua sarana prasarana pendukungnya lengkap. Ada ruang makan, ada klinik, ada ruang pengajian, macam-macam sekali. Kaitannya satgas yang diminta itu banyak sekali, termasuk ada ruang-ruang untuk difabel. Nah ini tentunya kalau saya melihat dinas tenaga kerja ini masih banyak kekurangan atau hal yang perlu dibenahi seandainya kita mau ikut atau menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Karena penilaian wilayah bebas korupsi itu tidak sekedar memberikan pelayanan di tempatnya Mbak Nita. Saya yakin saya tidak dipungut biaya Mbak Nita, nanti dengan demikian juga Mas Partono memberikan pelayanan mediasi itu pasti tidak akan memungut uang kepada masyarakat yang kita layani. Tapi nilainya tidak hanya di situ saja. Justru yang lain-lain itu yang bahasanya paten klinik itu banyak sekali. Nah ini dari sekedar apel saja, kita kan belum terbiasa ya. Kalau saya maklum lah, saya sendiri juga kadang lupa posisi sikap sempurna seperti apa, posisi hormat yang benar itu kan ada berapa derajat dan lain sebagainya, itu ada posisi tangan yang baik, baris berbaris yang baik itu seperti apa, itu memang butuh ada semacam training. Nah ini kan di sini kalau saya lihat juga anggaran kita semua terbatas, nggak mungkin kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, karena kalau di sana di BMPTSP Jumat ada Jumat bersih, ada Jumat berkah, ada Jumat pengajian, ada macam-macam lah. Itu menjadi bagian dari penilaian BPK. Nah ini kalau kita merinci sedikit-sedikit baru dari mulai apel, karena ada before and after. Before-nya itu seperti apa, after-nya seperti apa. Jadi kalau ini kan kemarin before-nya barisnya di sana, sekarang udah mulai ditotal dan mulai agak istilahnya diorganisir dengan baik. Nah ini termasuk yang lain-lain juga sama. Dari SOP juga harus ada, inovasi juga ada. Nah seperti ini kan banyak sekali. Kalau kita langsung tiba-tiba, saya sendiri ya, tiba-tiba kita suruh istilahnya paparan menuju BPK untuk senakam. Nah ini kalau saya terus terang malu kan, dan saya nggak punya caranya uang, sanggunya itu masih kurang. Modal saya untuk bisa mendefend nanti kalau ditanya oleh juri, karena nanti pada waktu penilaian itu seperti ujian pendadaran, dan kita harus mempunyai salah satu atau dua orang agen perubahan. Agen perubahan itu orang yang menjadi contoh atau istilahnya role model. Misalnya di sini role model saya tunjuk Mas Ria misal. Nah, Mas Ria ini harus mempunyai banyak kriteria, disiplin, rajin, jujur, inovatif, macam-macam lah. Nah itu nanti pada saat ujian pendadaran tadi juga ditanya apa yang kamu ciptakan karena kamu ditunjuk sebagai agen perubahan. Nah, seperti itu rangkaiannya banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman biar tahu ya kenapa kok apel pagi kita juga berubah. Ini Pak Sendiri terima kasih beliau sendiri yang menginisiasi tanpa istilahnya saya minta, karena memang untuk pembangunan zona integritas ini leading sektornya di sekretariat, namun harus didukung oleh semua bidang. Tidak mungkin satu sekretariat saja, tidak bisa, karena namanya zona integritas itu ya satu OPD. Nah, termasuk BLK ini kan juga ingin saya, kalau saya melihat sana karena sudah lama sekali ya tidak ada pemeliharaan atau mungkin minimalis sekali peliharaannya, gedungnya seperti itu. Dari secara infrastruktur saja kalau saya melihat yang kita ajukan ke ZI itu masih kurang lah dibandingkan kalau saya dulu di BMPTSP. Mungkin teman-teman sudah pernah ke NPP ya. NPP itu seperti apa?
itu kan kita sudah punya modal sendiri. Orang masuk lihat gedungnya sudah, wah ini ambil beberapa kabupaten kota mengakui NPP Kota Magelang bagusnya. Seperti itu kita maju lomba ini ya istilahnya ini rodo ayam sih karena sudah punya modal gedungnya ambil. Demikian juga dengan RSU. Kenapa kemarin waktu saya maju JI, saya dan RSU yang menang karena kita pertama sudah punya modal gedung bagus. Kedua, teman-teman SDM-nya sudah istilahnya dibina, diatur itu sudah lama. Jadi mereka sudah terbiasa. Seperti apel ini kalau tidak biasa kan ya agak ya istilahnya males atau ikut atau itu ya maksudnya apa mesti gitu. Saya sendiri sudah menyadari sebetulnya benar. Saya juga tidak ingin membuat teman-teman tidak nyaman. Saya tidak mau gara-gara kita disuruh ZI untuk mencapai BPK, nanti teman-teman malah jadi sakit semua, mules darah tinggi. Ada soalnya beberapa OPD itu gara-gara seperti itu anak buahnya itu malah jadi sakit darah tinggi pada minum obat darah tinggi. Nah, saya nggak mau. Nah, kita pelan-pelan saja. Nanti kalau teman-teman keberatan, ya nggak apa-apa. Nanti kami sampaikan evaluasi ke inspektorat. Ya, karena memang tidak mungkin BPK ini hanya dijalankan oleh satu pimpinan kepala OPD ataupun berdua dengan sekretaris, namun harus didukung oleh satu kesatuan di OPD tersebut. Mungkin itu ya teman-teman yang memahami kenapa kok kita ada perubahan-perubahan, bukan karena saya dan Pak Sekjen ingin Pak Diri berubah diri ya, karena memang sebelum saya masuk ke sini pun saya juga sudah mendapat informasi dari rekan-rekan kalau nanti salah satu yang ditunjuk untuk mendapatkan BPK adalah Disnaker. Nah, ini mau nggak mau tetap istilahnya kalau kita tidak melaksanakan nanti dikira kita tidak loyal dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tetap menjalankan, namun ya kita pelan-pelan. Saya tidak mau memaksakan teman-teman, tapi kita nanti pelan-pelan berproses. Karena namanya pembangunan itu ya tidak ujuk-ujuk langsung fondasi langsung berdiri kan, otomatis ada tahapan-tahapannya. Mungkin itu dari saya, mungkin nanti dari bidang-bidang dan dari sekretariat setelah rapat ini setelah apel ini kita rapat untuk mengisi formulir yang diminta oleh inspektorat karena isiannya banyak sekali dan ini tidak hanya di satu sekretariat namun juga ada beberapa yang ada di bidang-bidang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum melaksanakan tugas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Sudah, pembina apel. Hormat, gerak. Tinggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, pemimpin apel dapat membubarkan pasukannya dan dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Apel pagi Aparatur Sipil Negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Jumat 17 April 2025.